Shalom dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam channel ini dan puji Tuhan, ini sambungan Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai ke-21. Tapi sebelum kita teruskan, saya percaya Anda bersama saya ada keinginan dan kerinduan supaya firman Tuhan disampaikan ke seluruh dunia. Jadi oleh itu kita harus mulakan langkah, dan saya yakin kalau Anda bersetuju dengan saya, marilah kita sama-sama membantu mendoakan satu sama lain dan like and subscribe channel ini untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi di sini kita sambung Yohanes 3 ayat 16 sehingga ke 21. Apakah yang kita pelajari? Ada 6 perkara yang kita akan pelajari dari Yohanes 3 16 sehingga 21 ini. Jadi kita baca ya ayat yang ke-16, Yohanes 3 16. Oke. Di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup Tuhan, hidup yang kekal. Oke, jadi kita lihat di sini. Kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang dimaksudkan ini adalah bukan statik, ya, bukan statik. Statik maksudnya tidak bergerak, tidak ada apa-apa. Tapi kasih Tuhan ini hidup. Dan kasih Tuhan ini dia menjangkau, saudara. Dia menjangkau. Kasih Tuhan ke dunia ini menjangkau kita. Itulah kenapa Yesus datang ke dunia ini. Yesus datang menjangkau jiwa. Jadi karena kasih memang seperti itu. Kasih tidak boleh kita simpan untuk diri sendiri. Bila kita dapat rasa kasih Tuhan yang luar biasa, kita kena bersaksi. Karena kasih itu tidak statik, tapi menjangkau jiwa-jiwa. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi, Anda kena tahu, perkara yang pertama, kasih itu tidak statik, tetapi menjangkau. Jadi, disebabkan itu kita tidak boleh pentingkan diri sendiri, kita harus bersaksi, lalu menginjil firman-Nya. Dan inilah yang Tuhan mau. Karena kasih ini bukan datang dan berdiam, tapi datang menjangkau. Lalu conquer. Oke, come and conquer, maksudnya seperti itu. Oke, jadi yang kedua, Yesus ke dunia. Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia karena kasih. Kasih yang luar biasa ini. Yesus datang ke dunia untuk satu, menanggung dosa manusia, dosa-dosa kita untuk dia tanggung. Yang kedua, memberikan hadiah yang luar biasa, yaitu supaya bila dia dibangkitkan, kita akan terima Roh Kudus, lalu diselamatkan. Oke? Dan dia datang ke dunia ini, dia sudah tahu bahwa dia akan menyerahkan nyawanya kepada umat ciptaannya sendiri, manusia. Dia yang cipta manusia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, dalam Kejadian 1:26 itu mereka berkata, baiklah kita jadikan manusia serupa gambaran kita. Kita itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka sudah meeting sebelum mencipta dunia ini, sebelum adanya manusia. Jadi mereka sudah bersetuju supaya manusia ada bentuk yang seperti mereka, tangan, kaki seperti mereka. Oke, jadi oleh itu kita lihat di sini, Yesus datang ke dunia karena kasih, tapi dia sanggup jadi manusia yang penuh hina ini. Kenapa saya kata penuh hina? Sebab hewan tidak berdosa, pokok tak berdosa, batu tak berdosa, tapi Yesus tidak mau jadi itu. Yesus jadi manusia adalah manusia yang penuh berdosa. Dia datang sebagai manusia yang kudus untuk menguduskan, menjadi korban supaya semua manusia dikuduskan. Siapa saja yang percaya dikuduskan. Oke? Jadi kita lihat di sini pekerjaan yang dilakukan Yesus ini adalah sungguh mulia, luar biasa, tidak ada manusia yang dapat lakukan itu. Contoh kalau saya katakan kita ini manusia, apa yang boleh kita cipta? Kita mungkin boleh cipta pen, kita mungkin boleh cipta tandas, ya. Jadi yang paling jijik yang kita boleh cipta, apakah itu? Mungkin manusia cipta tandas dan merasa tandas itu tempat yang tidak sesuai untuk makan minum sebab kotor. Tapi yang kotor itulah kalau dalam kerajaan Tuhan, bukan tandas, bukan najis dan sebagainya. Yang kotor bagi Tuhan, yang paling hina bagi Tuhan adalah dosa. Dan dosa itu hanya ada pada manusia. Hewan tak berdosa, pokok tak berdosa, manusia yang berdosa. Dan dia mau jadi manusia. Bayangkan betapa kasih itu tidak dapat kita imagine, ya.
Ya, kalau Anda cipta pen, Anda takkan mau jadi pen. Kalau Anda cipta cotton bud ya untuk pakai orang pembersihan telinga, hidung dan sebagainya, Anda tak mau jadi itu. Tapi Yesus, apa yang dia cipta, dia jadi balik. Dan apa yang dia cipta itu bunuh dia. Dia cipta manusia, manusia pula bunuh dia. Dia sanggup supaya manusia dapat hadiah. Dan ini satu yang luar biasa. Oleh itu kita harus melihat bahwa apa yang Yesus lakukan ini sungguh luar biasa. Dan kita tidak harus mengikat diri kita dengan dunia, karena kita sudah menang ke atas dunia. Apa yang kau dapat bila kau ikat dirimu dengan Tuhan adalah damai sejahtera Tuhan. Janji Tuhan yang kata kita kaya dalam segala hal. Janji Tuhan kata taat mendatangkan berkat. Semuanya sampai. Dalam dia ada kesembuhan, kemenangan. Semua ada. Engkau boleh berjaya dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu. Engkau boleh berjaya bila ada Yesus. Semua ada dalam dia. Tapi manusia yang tidak mengerti pengorbanan Yesus ini, mereka dengan mudah sahaja terikat dengan dunia. Bila sudah terikat dengan dunia, dunia hanya berikan apa? Dunia tak dapat beri aman damai. Dunia beri satu, struggle. Oh, kita perlu bekerja keras untuk segala sesuatu. Kita perlu stres, kita perlu depression. Jadi ini semua tidak dari Tuhan. Ya, itu semua bukan dari Tuhan. Itu semua bukan dari Tuhan. Stres, depression bukan dari Tuhan. Oke? Yang datang dari Tuhan adalah damai sejahtera dalam kasih karunia-Nya. Dan segala apa di dalam dia itu akan membawa kebaikan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. So kita masuk yang seterusnya, yang ketiga ya. Yang ketiga, ayat 17. Ayat 17 saya baca di sini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi yang percaya akan diselamatkan, akan melihat kehidupan yang kekal. Maka kita harus tahu, adalah suatu perkara yang dianggap kebodohan kalau seorang manusia itu tidak percaya pada Yesus. Jadi ini karena pengaruh roh-roh di angkasa, pengaruh roh-roh di udara, yaitu yang dipengaruhi oleh kuasa-kuasa gelap di udara yang merosakkan manusia. Jadi bila kita berdoa, sebab itu bila ada stres, heaviness, beban datang, kita berdoa, kita pandai rasa damai. Sebab apa? Sebab roh-roh di udara tidak dapat berkuasa ke atas kita, karena kita direct kepada Tuhan. Urapan Tuhan direct kepada kita. Jadi seperti tiang awan, tiang api di saat kita berdoa. Tidak dapat diganggu oleh mereka lagi. Kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Jadi di saat kita berdoa menandakan kita orang yang percaya. Jadi setiap orang yang percaya, hanya orang yang percaya sahaja diselamatkan. Oleh itu saudara, kalau Anda hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Anda seperti seseorang yang dipimpin, kalau suatu ketika dulu ya, dalam buku Keluaran itu, tiang awan dan tiang api itu, kita berada dalam tutup bungkus oleh Roh Kudus. Roh Kudus pimpin kita, maka Anda akan buat keputusan yang terbaik bagi dirimu. Anda akan lebih mengenal apa yang baik. You can discern everything. Lalu dengan itu Anda akan berjaya dalam segala hal di mata Tuhan. Jadi ini yang Tuhan mau, kita percaya, bukan sahaja tahu bahwa nama kita ada dalam buku kehidupan di surga, tetapi kita juga waktu di dunia ini diselamatkan daripada segala anasir-anasir jahat, rancangan-rancangan jahat si iblis. Kita juga diselamatkan. Oleh itu, percayalah sekarang supaya jangan Anda tersilap langkah. Oke? Jadi percaya ini sesuatu yang luar biasa di dunia dan di surga. Siapa yang percaya, tetap penyertaan Tuhan luar biasa di dalam dia. Oke? Jadi yang keempat ya, erti percaya itu. Erti percaya itu. Jadi apa itu kalau kita mau mengerti apa itu percaya? Tadi ayat 17 itu mengajar kita tentang percaya. Jadi kita lihat di sini. Kalau kita percaya, kita mengikat perjanjian bersama Tuhan bahwa kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini perjanjian kita. Tanpa perjanjian ini, kita tidak dianggap percaya. Jadi kita bersetuju, kita percaya dengan sepenuh hati, bukan 90% percaya, 100% percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, dan firman-Nya benar.
Tidak ada satupun yang salah. Yesus kudus, tidak ada satu dosa pun. Kita percaya. Jadi oleh itu inilah arti percaya itu, perjanjian bersama Tuhan. Oke, so Anda sudah melihat ada 4 perkara. Anda mendengar 4 perkara yang dijelaskan di sini. Satu, kasih Tuhan tidak statik tapi menjangkau jiwa. Yang kedua, Yesus ke dunia ini, ya, menanggung segala dosa, serahkan nyawanya supaya kita diberikan hadiah. Oke. Nah, yang ketiga, hidup kekal. Ini adalah hadiah kita, hidup kekal. Jadi, bila kita hidup kekal, ya, kita diselamatkan karena percaya. Nah, yang keempat, apa itu percaya? Percaya adalah mengikat perjanjian antara kita dengan Tuhan, bahwa kita percaya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Jadi 4 perkara dari ayat yang ke-16 dan 17 ini harus kita tahu. Oke. So, seterusnya kita masuk perkara yang kelima melalui ayat yang ke-18. Saya baca, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Oke. Jadi di sini kita letak kepercayaan kita bagaimana. Oke. Barang siapa percaya kepadanya. Maksudnya ada orang yang percaya kepada perkara lain. Yang Yesus masukkan di sini adalah yang percaya kepadanya diselamatkan. Kalau sudah percaya kepadanya, maksudnya ada juga yang percaya kepada benda lain. So kita lihat ada ramai even orang yang mengaku dirinya Kristen, tapi dia meletakkan harapan dan percayanya kepada bisnis dia, harta dia, duit dia, saudara mara dia, ibu bapak dia. Kalau ibu bapak dia berada dan orang yang berharta dan sebagainya, meletakkan harapan kepada orang lain, meletakkan harapan kepada sesiapa saja yang dikenal di dunia ini, meletakkan harapan kepada kekuatanmu sendiri. Semua ini adalah salah di mata Tuhan. Ini boleh membuatkan engkau sesat. Karena Anda harus tahu, kekuatanmu takkan sampai kemana. Kuat macam mana pun manusia itu, tidak sampai dia boleh sampai ke surga. Tidak sampai dia boleh mengecapi segala berkat surgawi. Jadi di sini kita kena tahu bahwa percayamu harus kepada Yesus Kristus, supaya Anda tak buang masa. Kalau Anda tak percaya Yesus Kristus penuh hatimu, Anda sudah buang banyak masa. Sebab banyak benda yang kau lakukan bila kau lihat, apa yang saya buat ini bertahun-tahun, tak dapat apa-apa pun. Sebab seperti biasa, aktiviti harian seperti biasa, dah 5-6 tahun, semakin tua adalah. Tetapi apa sebenarnya yang saya cari dalam hidup ini, bila Anda perhatikan, Anda hanya memiliki hidup bermakna kalau Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini. Di saat Anda percaya, Anda tidak akan dihukum. Maksudnya Anda bebas dari hukuman. Ya, maksudnya Anda bebas, Anda terima damai bersama Tuhan, lalu hidupmu diberkati dan segala berkat rohani dari surga, seperti yang tertulis dalam buku Efesus. Setiap berkat rohani dari surga bagi kita sudah tersedia sebelum dunia ini diciptakan. Akan engkau terima waktu engkau di dunia dan kembali kepada Dia, engkau akan hidup selamanya bersama Dia. Ini janji Tuhan. Kita klaim janji ini ada di dalam kita. Haleluya. Puji Tuhan. Praise the Lord. Praise the Lord. Oke. So kita lihat yang seterusnya apa yang keenam ya, Yang keenam dari ayat 19 hingga ke 21 itu. Saya baca ya. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Oke, so puji Tuhan. Di sini kita sudah tahu bahwa yang keenam ya, yang pertama tadi kasih Tuhan tidak statik tapi menjangkau jiwa. Yang kedua, Yesus datang ke dunia. Yang ketiga, hidup kekal adalah hadiah kita. Yang keempat, apa itu? Artinya percaya. Yang kelima, letak harapan pada Yesus 100%. Dan yang keenam, terang Tuhan. Terang Tuhan, terang ya. Jadi kita sudah tahu bahwa Tuhan adalah terang, dan di dalam terang itu tak ada gelap, sebab terang. Mana ada gelap dalam terang? Kalau sudah terang, terang. Kalau gelap, gelap.
Jadi dalam terang, tak ada kegelapan. So that's why apabila kita berasa berbeban berat, kita datang dalam hadiratnya, kita boleh merasa damai. Karena memang secara nature-nya, bila kita ini dari gelap, kita berjumpa Tuhan, kita akan merasa terang itu. Terang yang maha kudus, di mana dalam dia tidak ada satu laknat, dalam dia tidak ada satu celaka pun. Karena di dalam dia tidak ada satu gelap pun, tidak ada satu dosa pun. Maka bila kita berhadapan dengan kudus, yang kudus itu akan membuatkan kita bergetar-getar roh kita, sehingga kita bersetuju. Bila kita berhadapan dengan yang kudus, kita akan ketakutan dan gentar. Tapi bila kita bersetuju untuk hidup dipimpin oleh dia, dia akan bawa kita damai sejahteranya, dan kasih karunia-Nya menyertai kita dalam segala hal. Sehingga kita boleh klaim kekuatan Tuhan untuk mengalahkan dunia ini. Haleluya. Mengalahkan apa yang coba menjatuhkan engkau. Dunia coba menjatuhkan engkau, tapi engkau sudah mengalahkan dunia. Maksudnya kau tidak akan dijatuhkan oleh dunia selagi engkau dipimpin Roh Kudus. Haleluya. Praise the Lord. Jadi saya doakan agar Anda dan kita semua ini terus hidup melihat terang itu. Jangan lari daripada terang. Hidup dalam terang. Karena dalam terang ini kita dapat melihat kerajaan Allah. Kita dapat melihat sesuatu yang spiritual. Seperti mata ini, kalau dalam gelap kita tak dapat melihat, tapi dalam terang mata kita dapat lihat. Begitulah keadaan kehidupan rohmu. Tanpa terang Kristus, kau tidak akan dapat melihat Tuhan. Karena kita perlu melihat dalam terang. Your spiritual eyes will open in the light of the Lord. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Jadi sampai di sini Anda sudah pelajari 6 perkara penting ini. Pastikan Anda ingat, dan biar ia menjadi benih dan bertumbuh di dalam Anda, menjadi pohon yang besar dan berbuahlah selebat manapun, menjadi saksi Kristus sampai ke ujung dunia. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai di sini saya percaya Anda diberkati. Anda akan menjadi seorang yang terus hidup dalam terang dan setiasa kembali kepada terang bila kita dicobai. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya doakan Anda bahagia dan damai sejahtera Tuhan besertamu hari ini. Haleluya. Amin.